Belum ada ya. Aku anggap aman ya. Oke. Nah, dari tadi kan aku juga ngomongin tuh keratin. Keratin itu elemen pembentuknya utama rambut kita. Tapi sebenarnya apa sih keratin itu gitu ya. Jadi si keratin ini adalah, tadi aku bilang lagi, ulangin lagi, adalah pembentuk rambut kita yang paling utama. Semuanya nih rambut kita terdirinya dari keratin. Gitu. Tapi si keratin ini sebenarnya adalah protein gitu ya. Keratin ini adalah protein yang terdiri dari 18 asam amino yang dia itu terhubung satu dengan lainnya menjadi satu kesatuan, kayak rantai gitu, kayak rantai kan. Kalau misalkan dia bergabung itu kuat. Jadi si keratin tuh berbentuknya seperti ikatan. Makanya kalau orang dengan rambut yang masih kuat berarti ikatan keratinnya masih kuat. Tapi kalau orang yang udah rapuh berarti ikatan dia rapuh atau putus atau rusak. Gitu ya. Jadi pada kondisi rambut yang masih sehat, yang masih normal, si keratin ini dia akan terjalin atau menyatu sama dengan yang lainnya. Jadi jadi si rambutnya itu kuat. Dan juga gitu. Nah, kalau teman-teman lihat di bawah sini nih, dia ada penampang batang rambut kita gitu ya. Jadi yang warnanya hitam tuh, yang berlapis-lapis itu di luar, itu adalah kutikula rambutnya kita. Gitu ya, yang hitam itu adalah kutikula rambutnya kita. Kita tarik keluar, setelah kutikula tadi dalamnya ada si korteks. Jadi yang warnanya abu-abu itu tuh adalah korteks. Kita tarik lagi keluar gitu ya. Dalamnya lagi ada yang butir-butir warna ungu, itu tuh ada namanya matriks atau makrofibril gitu ya. Kita tarik lagi keluar, ada lagi namanya intermediate filamen. Terus tarik lagi keluar, ada protofibril. Tarik lagi, yang paling intinya, paling dalamnya nih rambut kita ada namanya keratin helix. Helix itu ikatan. Jadi si ikatan keratin ini emang dia adanya jauh di dalam. Jauh di dalam rambut kita. Dan itu sangat-sangat kecil, nggak bisa dilihat pakai kasat mata gitu ya. Nah, makanya kita butuh produk. Kalau yang udah ikatan keratinnya atau rambutnya rusak sampai udah ke dalam, dia nggak bisa cuman pakai produk yang bekerjanya cuma di kutikula gitu. Dia harus cari atau harus pakai produk yang bekerja sampai ke dalam itu tuh, ikatan keratinnya. Karena itu yang perlu kita perbaiki. Karena kalau ikatan keratinnya terputus atau ikatan keratinnya nggak kuat, otomatis mau digimanain pun rambutnya nggak akan beres, nggak akan kuat lagi gitu. Ya. Jadi antara si keratin satu sama lainnya ini dia bisa rusak atau bisa terputus. Kalau misalkan rambut kita gitu ya, rambut tamu kita itu terus-menerus kita kenain agresi eksternal. Udah gitu tandanya perlindungan gitu ya. Jadi berkali-kali di color, berkali-kali di perming, berkali-kali di smoothing, tapi nggak pakai perawatan produknya pula, cuma pakai sampo doang, nggak pakai masker, nggak pernah pakai vitamin rambut. Intinya dia nggak pernah dirawat lah, nggak pernah pakai conditioner. Nah itu tuh. Terus juga styling sehari-hari di blow selalu kena panas, hair dryer sekaligus catokan, tapi nggak pernah pakai vitamin. Nah itu juga bisa lama-kelamaan dia merusak ikatan keratinnya. Gitu. Yang biasa kita belajar dari dulu kan itu tuh penyebab dari kerusakan rambut ya kan, proses chemical sama styling. Tapi ini satu lagi penyebab dari kerusakan rambut yang dimana dia itu bisa merusak ikatan keratin intinya. Ternyata ada yang nomor 3. Kalau teman-teman baca di situ ada partikel negatif yang terdapat di. Maksudnya gimana? Kok air bisa merusak rambut? Gimana Kak Sinli? Jadi teman-teman yang hari
pakai air itu kandungan zat kapur ya, walaupun ya bersih sih emang air yang kita pakai gitu. Cuman sebenarnya dia kan dari mata air sampai sampai ke ibarat kata sampai ke kamar mandi kita gitu, sampai kita pakai gitu ya, sampai ke keran air kita, itu kan dia melewati berbagai macam pipa, ledeng, logam, apa segala macam. Kalau terlebih lagi kalau ada yang lewat pegunungan dia ngebawa zat kapur. Nah, jadi partikel-partikel negatif yang tadi tuh yang terbawa di dalam air yang kita pakai. Walaupun kita misalnya udah pakai filter atau disaring airnya, itu tetap sebenarnya partikel-partikel negatif itu ke bawah. Jadi air yang sehari-hari kita pakai itu sebenarnya dia mengandung zat kapur. Kadang kalau contoh di rumahnya Mbak Dian, di rumahnya itu dia udah pakai filter air tapi airnya masih agak sedikit burem, agak-agak ada zat kapurnya. Nah, jadi dia tuh padahal udah bersih loh, udah difilter, tapi masih ke bawah karena memang zat partikel negatifnya itu sangat-sangat kecil. Jadi dia sampai pas kita pakai. Nah, ini kapur yang ada di air ini kan dia saking kecilnya nih, pas pakai dia akan masuk ke dalam serat-serat rambut kita gitu ya, ke dalam serat rambut kita, kutikula, masuk ke dalam korteks yang akhirnya itu jadi endap, nempel di dalam. Jadi pada saat kita pakai produk perawatan rambut, dia akan nggak bisa, dia akan menghalangi buat si nutrisi yang kita kasih itu nggak bisa nyerap, nggak bisa menyerapnya maksimal tuh nggak bisa karena ada partikel negatif gitu di dalam rambut kitanya, dia menumpuk si partikel negatifnya gitu. Nah, si partikel negatif yang numpuk kalau kita biarkan, kalau kita diemin gitu ya, dia akan lama-lama dia akan mengendap tuh gitu ya. Nah, dia akan lama-lama mengganggu ikatan keratinnya, alias dia juga bisa merusak atau memutus keratin, karena dia harusnya tuh gak ada di situ, dia harusnya bersih, tapi kita pakai air yang mengandung itu, dia terus menumpuk masuk di dalam, mengendap. Nah, inilah yang kita sebut sebagai kerusakan struktur rambut gitu. Jadi sebenarnya air tuh bisa loh gitu, walaupun udah kita saring, udah kita filter, dia tetap masih mengandung zat kapur gitu. Makanya nanti kita akan ada produk si Premier ini yang dia itu memang fungsinya untuk khusus untuk membersihkan gitu ya, terutama fungsi utamanya untuk membersihkan zat kapur yang masuk ke dalam struktur batang rambut kita yang ada di kutikula maupun di korteks. Sampai sini ada pertanyaan atau aku yang bertanya? Oke, kalau gitu aku yang bertanya ya. Ada yang bisa jawab apa? Ada yang bisa menyebutkan dua bagian utama struktur batang rambut dan Rian. Oke, boleh masing-masing fungsinya. Siapa nih yang duluan? Rian kasih Oke, tadi yang pertama Mas Rian, coba jawab dulu. kutikula sama korteks. Oke, fungsinya masing-masing. Kita masih melanjang. Ya. Kalau kutikula fungsinya untuk lapisan pelindung. Kalau misalkan untuk korteks itu, kalau korteks itu memberikan kekuatan dan elastisitas pada rambut dan menentukan tekstur dan sifat-sifat fisiknya. Oke, Cuco, kamu dapat poin 1 ya karena berhasil menjawab. Nanti yang lainnya tenang, masih ada kuis-kuis dadakan. Oke, sip, thank you. Betul ya. Tadi kutikula dia untuk melapisi atau melindungi batang rambut kita. Korteks dia yang fungsinya untuk menjaga elastisitas dan kekuatan batang rambutnya kita. Oke, kalau gitu aku lanjut dulu ya. Nah,
Terus di dalam korteks gitu ya, di sela-sela keratin, itu kan di korteks dipenuhinya sama keratin lagi keratin. Pokoknya kita bakalan banyak denger yang namanya keratin. Nah, di dalam bagian korteks kita ini gitu ya,